Pernahkah kamu duduk di meja makan lalu sadar kita semua punya cara berbeda untuk makan? Ada yang terbiasa dengan sendok, ada yang tidak bisa lepas dari garpu, ada yang luwes dengan sumpit, bahkan ada yang paling nyaman makan langsung dengan tangan. Sekilas itu cuma pilihan sehari-hari, tapi ternyata di balik sendok, garpu, sumpit, dan tangan ada sejarah panjang ribuan tahun yang membentuk kebiasaan kita sampai hari ini. Di video ini kita akan menelusuri asal-usul 4 cara makan yang paling terkenal di dunia. Yuk kita mulai perjalanan waktu kita bersama Salshe Digital, belajar asyik dengan Clay Animation. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sendok adalah salah satu alat makan tertua dalam sejarah manusia. Bukti arkeologi menunjukkan sendok sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu, bahkan oleh peradaban Mesir kuno. Waktu itu, sendok dibuat dari kayu, tulang hewan, bahkan gading. Bentuknya sederhana, cekungan kecil dengan pegangan. Tapi fungsinya bukan hanya untuk makan, melainkan juga untuk ritual keagamaan. Bayangkan, seorang pendeta Mesir menuangkan ramuan suci dengan sendok gading berukir indah. Artinya, sendok tidak sekadar alat makan, tapi juga lambang status dan simbol spiritual. Di Yunani dan Romawi kuno, sendok mulai dipakai lebih praktis untuk menyendok saus dan sup. Lalu, pada abad pertengahan di Eropa, sendok perak menjadi hadiah istimewa untuk bayi baru lahir, simbol harapan akan kehidupan yang sejahtera. Uniknya, kebiasaan memberi sendok perak untuk bayi masih bertahan sampai sekarang di beberapa negara barat. Jadi, sendok bukan hanya sekadar alat, tapi juga tanda kasih sayang dan keberuntungan. Sekarang mari kita beralih ke garpu. Garpu pertama kali dikenal di Bizantium sekitar abad ke-7. Bentuknya kecil, biasanya hanya 2 cabang dan dipakai oleh kalangan bangsawan. Tapi ketika garpu diperkenalkan ke Eropa, responnya negatif banget. Banyak orang Eropa menganggap makan dengan garpu itu aneh, bahkan tidak wajar. Ada yang bilang, kenapa harus pakai besi tajam, padahal tangan kita sudah cukup. Sebagian rohaniawan pada masa itu bahkan menyebut garpu sebagai alat setan, karena dianggap menolak anugerah Tuhan berupa tangan manusia. Namun seiring waktu, garpu mulai diterima, terutama di Italia. Tokoh penting yang mempopulerkan garpu adalah keluarga bangsawan Medici. Lewat jamuan megah di Florence, garpu menjadi tren baru. Dari situ, perlahan-lahan seluruh Eropa mulai menerima garpu sebagai alat makan. Yang menarik, butuh berabad-abad sebelum garpu benar-benar dipakai luas di Eropa Utara. Bayangkan, sampai abad ke-18 masih banyak orang Inggris makan daging hanya dengan pisau dan tangan. Baru setelah revolusi industri dan standar etika makan modern, garpu akhirnya resmi jadi pasangan hidup sendok di meja makan. Sekarang kita melompat ke Asia Timur, ke dunia sumpit. Sumpit sudah digunakan di Tiongkok
sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Kenapa sumpit bisa muncul? Jawabannya sederhana, karena gaya masak orang Tiongkok. Mereka suka memotong makanan dalam ukuran kecil agar cepat matang di wajan panas. Nah, sumpit adalah alat paling praktis untuk mengambil potongan kecil itu. Namun, sumpit bukan hanya soal praktis. Ada filosofi mendalam di baliknya. Konfusius, filsuf besar Tiongkok, percaya bahwa meja makan harus menjadi tempat damai. Ia menentang penggunaan pisau di meja karena pisau melambangkan kekerasan. Maka sumpit dianggap lebih sopan, lebih beradab. Dari Tiongkok, sumpit menyebar ke Jepang, Korea, Vietnam, hingga Asia Tenggara. Menariknya, tiap negara punya gaya sumpit yang berbeda. Sumpit Jepang biasanya lebih pendek dan runcing, cocok untuk mengambil ikan. Sumpit Korea sering dari logam karena pengaruh budaya kerajaan. Sementara sumpit Tiongkok lebih panjang karena sering dipakai untuk mengambil makanan dari piring besar bersama-sama. Jadi, sumpit bukan cuma alat, tapi cerminan filosofi dan kebersamaan di meja makan Asia. Sekarang, mari kita lihat kebiasaan yang justru paling alami, yaitu makan dengan tangan. Di banyak budaya, terutama di Asia Selatan, Timur Tengah, dan juga Indonesia, makan dengan tangan adalah tradisi turun-temurun. Bagi orang India, ada filosofi bahwa 5 jari melambangkan 5 unsur alam: bumi, air, api, udara, dan ether. Saat kita makan dengan tangan, kita terhubung langsung dengan alam dan makanan yang kita nikmati. Di Indonesia, makan dengan tangan juga erat dengan kebersamaan. Lesehan bersama keluarga atau teman, makan nasi uduk, nasi padang, atau liwetan terasa lebih hangat tanpa alat makan. Bahkan, banyak orang bilang makan dengan tangan membuat makanan terasa lebih enak. Ada juga sisi ilmiah, makan dengan tangan merangsang sensorik pada ujung jari yang bisa mempersiapkan pencernaan sebelum makanan masuk ke mulut. Jadi, tradisi ini bukan hanya budaya, tapi juga punya manfaat bagi tubuh kita. Jadi, apapun pilihannya, sendok, garpu, sumpit, atau makan langsung dengan tangan, semua punya cerita panjang, filosofi, bahkan nilai budaya yang sangat berharga. Setiap kali kita duduk di meja makan, sebenarnya kita sedang melanjutkan tradisi yang sudah ada ribuan tahun lalu. Kalau kamu biasanya lebih sering makan pakai apa? Tulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu tim mana yang paling banyak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan bagikan juga video ini ke teman-temanmu supaya teman-temanmu juga tahu fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Aku pamit dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!